Halo semuanya, kembali lagi di channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Dead Smart, yaitu di volume 8 yang part 2. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Nah, di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana anggota party Sato itu ikut pergi menjamu dengan orang tua si Mia. Lalu ada seorang bocah yaitu bernama Goya mengakui bahwa si Mia itu adalah jodohnya, bukan jodohnya sih, seperti adik perempuan bagi Goya. Belakangan Sato pun tahu bahwa Goya menganggap serius tentang Sato yang merupakan tunangan Mia, dan dia pun datang untuk menghentikannya. Jadi Sato pun berencana akan menyelesaikan kesalahpahaman kecil itu sebelum dia pergi. Sementara itu suasana pun telah berkembang menjadi perjamuan penuh. Jadi Sato dan yang lainnya pun berkeliling mencicipi semua makanan lezat yang ditawarkan oleh elf. Semua hidangan itu disediakan oleh para elf untuk merayakan kembalinya Mia. Peri rumah bertubuh pendek pun terbang di antara elf tanpa henti mengatur lebih banyak makanan. Gula bubuk dari Pai pun mengumpul di belahan opai Nana. Jadi Sato pun mengikatkan serbet di leher Nana agar serasi dengan Poci dan Tama. Desahan kekecewaan pun muncul dari sekelompok elf yang mengagumi opai Nana. Sekelompok elf tingkat tinggi pun mengintip melalui pintu masuk dengan busur masih di tangan mereka saat mereka memamerkan hasil buruannya. Mereka tidak sepenuhnya terobsesi dengan daging seperti gadis-gadis Beast Folk, tetapi tidak ada vegetarian di antara kelompok itu kecuali Mia sendiri. Kedua orang tua Mia pun memaksa Mia untuk memakan daging dengan alasan agar Mia cepat tumbuh menjadi dewasa. Mia pun terperangkap di antara orang tuanya yang mendesaknya untuk mencoba makan daging. Jika itu bukan pilihan gaya hidup atau alergi, maka Sato pun berencana akan membuat Mia untuk mulai memakan daging. Setelah itu beberapa elf pun telah mengeluarkan papan shogi selama pesta, dan untuk beberapa alasan Sato pun berada di serangkaian kemenangan beruntun. Itu terjadi berkat kombinasi dari keterampilan INT-nya yang tinggi yang memungkinkannya untuk memvisualisasikan kemungkinan untuk solusi langkah berikutnya. Berkat kemenangan itu, Sato pun menerima piala anggur dari ibu Mia dan menikmati cairan merah ruby yang indah itu dengan mata dan hidungnya sebelum meminumnya. Anggur itu memiliki aroma yang sangat ringan, tetapi rasanya lebih enak daripada yang pernah Sato rasakan. Rasa ringan dan misterius pun meresap ke lidah Sato dengan aroma lembut yang membangkitkan indera. Di luar kerumunan elf, Sato pun mendengar seruan dari tempat gadis-gadis Beast Folk yang bertarung memperebutkan hidangan daging. Tama dan Poci pun berpose kemenangan pada kerumunan gadis peri yang sangat bersemangat. Liza pun sibuk mengunyah hidangan daging yang berbeda, jadi dia hanya mengangguk penuh semangat. Salah satu gadis di sana pun bertanya apakah Sato tahu cara membuat steak hamburg. Sato pun mengiyakannya. Lalu, gadis yang mewakili para gadis lainnya pun menepuk kedua tangannya dengan gembira dan kemudian maju untuk meminta Sato mengajarinya. Sato pun mengangguk, dan gadis itu pun juga bertanya apakah Sato juga bisa membuat nasi, telur dadar, dan pizza juga. Sato pun kembali mengiyakannya. Gadis kedua pun pingsan mendengar jawaban Sato. Lalu gadis ketiga pun maju ke depan dengan antisipasi sambil menanyakan apakah Sato juga bisa membuat nasi kari, karena menurutnya bahkan Daisaku sang pahlawan yang mengajari mereka memasak nihon pun mengatakan bahwa kari terlalu sulit untuk direproduksi. Sato pun mengatakan bahwa dia mengetahui resepnya, hanya saja dia tidak punya ramuan dan rempah-rempah yang diperlukan. Gadis peri pun mengangkat wajahnya dengan harapan baru. Sato pun meminta mereka untuk membantunya mengumpulkan rempah-rempah.
Gadis itu pun mengangguk dengan penuh semangat. Resep kari berbasis rempah-rempah itu telah ada di salah satu notes yang Sato peroleh di lelang pasar gelap di Muras. Sato pun berjanji kepada koki peri bahwa dia akan bertukar resep dengan mereka. Mereka pun segera mengadakan diskusi tentang memasak. Ketika malam tiba, Sato pun pergi ke beranda dan melihat-lihat desa peri. Suara tawa dan musik pun memenuhi udara yang menunjukkan bahwa ada pesta di rumah pohon yang lainnya juga. Sekelompok besar pun juga sedang merayakan di sekitar api unggun di tempat terbuka di bawah. Tidak lama setelah itu, Mia pun memanggil Sato, menarik tangannya dan membawa Sato pergi dari rumah pohon melewati pesta di alun-alun. Ketika Sato mengikuti Mia, dia pun memandangi rumah-rumah para elf yang menyatu dengan alam. Setelah mereka menuruni tangga kayu berlumut, mereka pun tiba di tempat terbuka di mana jamur berwarna-warni tumbuh dalam lingkaran yang rapi. Itu adalah cincin peri, alat transportasi yang sama yang mereka gunakan untuk masuk dari pintu masuk hutan ke daerah perumahan itu. Sato pun mengikuti Mia ke salah satu cincin peri, dan atas perintah Mia, cincin peri pun berkilauan dan menyala. Kecepatan kilatan pun meningkat dan cahaya yang memancarkan dari tanah pun semakin terang. Kemudian setelah flashing berakhir, mereka pun telah dipindahkan. Sekarang mereka telah berdiri di atas bukit terbuka yang menghadap ke kota di bagian hutan yang berbeda. Kota itu memiliki sedikit kemiripan dengan rumah-rumah pohon yang dibangun selaras dengan alam. Memiliki jalanan yang mulus menuju ke bukit dengan jarak yang rata yang dibatasi oleh rumah satu lantai yang berjarak sempurna. Tempat itu dirancang dan dibangun secara sistematis yang hampir mirip dengan kota Jepang modern. Di atas mereka ada kanopi transparan yang didukung oleh semacam cabang-cabang pohon yang merupakan akar dari pohon dunia. Itu cukup besar sehingga mampu menutupi seluruh kota. Saat merasakan tarikan di lengan bajunya, Sato pun melihat ke bawah untuk melihat Mia yang menjelaskan bahwa itu adalah kota asli. Masih bingung dengan penjelasan Mia, Sato pun membuka petanya untuk memeriksa posisi mereka saat itu. Sato pun mengetahui bahwa tempat itu adalah kediaman peri lain yang dia lihat di peta sebelumnya. Sambil memegang tangan Sato, Mia pun menuntun Sato ke tempat terdekat yang menjadi platform term. Di dekatnya ada beberapa benda yang tampak seperti papan apung yang diproduksi oleh sihir praktis. Papan itu transparan tetapi memiliki warna, sehingga Sato pun menyimpulkan bahwa mantra yang dipakai bukanlah mantra yang dia kenal. Tidak lama setelah mereka sampai di peron, seorang anak laki-laki pun tiba di papan lain. Dia tampak muda tetapi dia memakai janggut yang sama sekali tidak cocok dengan wajahnya. Anak laki-laki itu pun mengucapkan selamat datang kepada Mia, lalu memperkenalkan diri kepada Sato sebagai Tutu Rea, yang biasa dipanggil Tuya. Dia pun pernah belajar di tanah manusia hingga sekitar 100 tahun yang lalu. Menurut penjelasannya, desa tempat mereka berada itu dibangun khusus untuk pengunjung sehingga memiliki sentuhan peri khusus. Tempat untuk menyambut dan menghibur para tamu itu dibangun sekitar 400 tahun yang lalu, sebagian besar di bawah arahan pahlawan Kekaisaran Saga Daisaku yang mulai lelah berperang dan datang untuk menjalani sisa hari-harinya di tanah peri. Sekarang semuanya pun mulai masuk akal bagi Sato karena desa hutan dengan rumah-rumah pohon di sana sangat dekat dengan citra yang akan dimiliki oleh orang Jepang tentang rumah peri daripada kota semi-futuristik. Karena muak dengan percakapan panjang Sato dengan bocah itu, Mia pun menarik tangan Sato dengan tidak sabar dan mengajak Sato menaiki papan apungnya. Mia pun dengan ahli melompat ke papan apung di peron, dan atas desakannya Sato pun melompat ke papan di sebelah papan Mia. Setelah Mia menyatakan beberapa angka yang terdengar seperti alamat, papan itu pun lepas landas. Meskipun Sato tidak memberikan perintah apapun, tapi papan yang dinaikinya pun bergerak mengikuti Mia. Lampu jalan pun berkedip seolah memandu mereka. Rumah-rumah mereka semuanya berukuran hampir sama. Mereka semua memiliki atap dan dinding batu tulis seperti resin putih. Menurut Sato, secara keseluruhan arsitekturnya lebih modern daripada apapun yang dia ketahui. Sato pun menyadari bahwa di kerajaan Shiga, sebagian besar rumah memiliki jendela yang relatif kecil yang terbuat dari papan kayu, yang umumnya hanya memiliki lubang untuk penerangan dan ventilasi. Namun di sana, rumah-rumah itu memiliki jendela kaca besar dan bening, bahkan mereka memiliki pintu kaca.
Meskipun rumah Duke Ogots memiliki jendela yang terbuat dari kaca ok, tapi itu tidak sebesar yang dimiliki rumah para elf. Di sana, pintu-pintu kaca diatur dalam bingkai-bingkai yang memiliki rel, sehingga mereka bisa meluncur terbuka dan tertutup seperti pintu-pintu geser yang sering ditemukan di rumah-rumah Jepang kontemporer. Alih-alih menggunakan dinding atau pagar logam, rumah-rumah di sana umumnya dipisahkan oleh pagar atau hamparan bunga. Tapi anehnya, Sato tidak melihat ada orang di sekitar sana. Papan-papan mereka pun terbang dengan kecepatan sekitar 12 mil per jam dengan ketinggian yang hampir menyentuh permukaan jalan. Jalanan itu terbuat dari kerikil kecil yang tampak seperti manik-manik coklat. Oke, bentar dulu, kita minum dulu ya. Nah, ini gua recordnya itu subuh sebelum sahur, jam 2-an ini. Akhirnya papan pun berhenti di depan salah satu rumah. Kemudian papan itu pun turun tanpa suara dan menghilang tepat ke tanah. Mia pun menyentuh pintu depan dan pintu itu terbuka secara otomatis dengan desisan pneumatik. Begitu dia membimbing Sato masuk, pintu itu pun secara meluncur menutup di belakang mereka secara otomatis. Cahaya bulan yang redup pun terlihat melalui langit-langit transparan berbentuk kubah dan di balik kanopi di atas kota. Sato pun terus mengikuti Mia yang membimbingnya menyusuri lorong dan membawanya Sato ke tempat yang tampak seperti kamarnya. Di sana ada satu tempat tidur dan satu meja. Di sebelah tempat tidur ada beberapa rak built-in dilapisi dengan penguin, boneka imut, dan mewah lainnya. Seluruh ruangan memiliki skema warna pink yang tenang, tidak ada tanaman hias atau semacamnya. Secara keseluruhan itu tampak seperti kamar gadis SMA. Sato pun memuji kamar itu yang membuat Mia tersenyum malu mendengarnya. Kemudian Mia pun masuk ke sebuah ruangan kecil yang menyerupai bilik lemari dan menghilang ke dalam, menutup pintu di belakangnya. Karena dia pergi tanpa memberitahu siapapun, jadi Sato pun menggunakan mantra teleponnya untuk menghubungi Arisa. Karena Arisa terdengar sangat mabuk, jadi Sato pun dengan sopan mengakhiri mantra teleponnya sambil memperingatkan Arisa untuk tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya, Sato pun mencoba menghubungi Liza, tapi tidak ada jawaban. Sato pun menduga Liza sedang tertidur. Akhirnya Sato pun menghubungi ibu Mia untuk memberitahu dia bahwa Mia dan dirinya ada di rumah mereka. Tidak lama setelah itu Mia pun menjulurkan kepalanya keluar dari bilik lemari dan melompat kembali ke kamar dengan pakaian yang berbeda. Pakaian yang sangat imut itu adalah blus putih lengan panjang dan rok mini dengan lipatan tipis serta kaos kaki putih selutut dengan garis-garis horizontal biru muda. Sato pun memuji penampilan baru Mia itu yang membuat Mia tersenyum malu-malu sambil melakukan sedikit putaran untuk membuat roknya bergetar. Sato pun meminta izin kepada Mia untuk memeriksa bahan yang digunakan pada kaos kakinya. Setelah mendapatkan izin, Sato pun mencubit kain kaos kaki itu dan menariknya secara eksperimental. Itu adalah serat misterius yang mampu melekat erat di kakinya meskipun elastisitasnya tidak terlalu kuat. Sato pun berniat untuk mencari tahu lebih banyak tentang itu dengan mengunjungi beberapa lokakarya selama mereka tinggal di sana, guna memperluas jangkauan pakaian potensial untuk anggota partinya. Setelah itu, sisa malam itu pun berubah menjadi peragaan busana Mia. Ada lebih banyak variasi pakaian di sana, seperti pakaian tradisional yang dikenakan para elf di desa pohon, gaun, pakaian dengan rok, legging panjang 3/4, dan sebagainya. Meskipun begitu, hal yang pertama yang Sato pelajari bukanlah pakaian tradisional elf, tetapi desain yang dibuat oleh pahlawan Daisaku untuk taman tema elf yang merupakan desa di pepohonan. Akhirnya Mia pun lelah dan tertidur. Jadi Sato pun mulai menggerayangi tubuh si Mia dan melakukan mantap-mantap. Enggak dong, enggak gitu. Jadi Sato pun menidurkannya dan ikut tertidur di sebelahnya dengan pulas. Tiba-tiba Sato pun mendengar teriakan yang ditambah dengan tumbuhan tiba-tiba yang mengejutkannya hingga terbangun. Mia yang tertidur di samping Sato pun mengeluarkan kata-kata yang agak tidak sopan kepada Arisa yang menyusup masuk. Sambil menggerutu, Sato pun memeriksa petanya dan menduga bahwa orang tua Mia pasti telah membawa Arisa dan yang lainnya ke kota bawah tanah. Kemudian Liza pun memasuki ruangan sambil memegangi Tama dan Poci yang bersemangat di bawah lengannya. Setelah meletakkan Tama dan Poci di lantai, Liza pun mengangkat Arisa dari tempat tidur dan membebaskan Mia dan Sato dari kemarahan Arisa.
Nana dan Lulu pun juga tampak lebih bersemangat dari biasanya karena kekaguman mereka terhadap landscape kota semi bawah tanah itu. Setelah Arisa sedikit tenang tentang, dia pun juga ikut mengungkapkan kesannya dengan rumah rahasia para elf. Lalu kedua orang tua Mia yang menuntun yang lainnya ke kota bawah tanah pun datang sambil menyapa. Sato pun menyambut mereka sebagai balasan, tetapi ayah Mia menatap tajam pada posisi Sato dan Mia di tempat tidur. Namun komentar ibu Mia yang mengatakan bahwa Sato dan Mia sangat dekat malah mempermarah kesalahpahaman ayah Mia. Namun ibu Mia menenangkan suaminya dengan mengatakan bahwa hubungan antar spesies tidak akan bisa mereproduksi. Saat ayah Mia berputar untuk melototi Sato, Sato pun menjelaskan bahwa mereka hanya tidur bersama dan tidak lebih, karena anak-anaknya lainnya biasanya juga tidur di tempat tidurnya juga. Sato pun telah mengatakan fakta khusus itu dengan harapan menyampaikan bahwa tidak ada bedanya dengan anak-anak yang tidur dengan orang tua mereka. Tapi ayah Mia mengambilnya dengan cara yang paling buruk, yaitu haram. Dah itu aja. Pada akhirnya Sato pun tidak bisa menenangkan amarahnya sampai ibu Mia pun turun tangan untuk membantu menyelesaikan kesalahpahaman itu. Setelah banyak bicara, ibu Mia pun akhirnya sampai pada poin utamanya dan mengatakan bahwa mereka ingin sekali mendengar cerita tentang bagaimana Mia menjadi begitu dekat dengan Sato. Namun, untuk saat ini, mereka ingin Sato pergi menemui Dewan Tetua karena mereka meminta Sato untuk menemui mereka secara pribadi. Sato pun langsung setuju karena itu adalah kesempatan yang langka baginya untuk bisa bertemu dengan peri tinggi yang sudah sering didengarnya itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya itu ya kalian tahulah, karena di sini kan dijelaskan kalau Sato itu pergi menemui Dewan Tetua lalu menemui peri tinggi. Nah, peri tertinggi di sini adalah kalau nggak salah itu namanya Ailiza atau Ailiza gitu ya. Dia itu orangnya sangat cantik, dewasa juga. Itu akan menjadi salah satu harem Sato. Gak tahu sih jadi haremnya atau enggak, tapi di salah satu ilustrasinya itu si Sato itu mencium kening si peri tertinggi itu dan membuat peri tertinggi itu jadi kayak malu-malu gitu tapi pengen gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.